Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Petinggi Pegawai, kemudian Bapak, Ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salam dan salam kita aturkan selalu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini ulun disuruh ceramah, tidak ada rencananya tadi menghadiri undangan, tahu disuruh ceramah. Jadi seadanya aja, artinya apa diingat itu disebut. Nah, jadi seadanya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka dipahamkannya lah masalah agama. Nah, jadi barang siapa ini umum, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak, bisa orang tua, artinya tidak berpilih. Kalau ada keinginan kita untuk menuntut masalah agama, artinya apa? Artinya Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Amin. Nah, jadi itu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya. Nah, kita ini kan adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengaku sebagai umat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Kalau kamu menyintai Allah, kita mengaku cinta kepada Allah, caranya adalah pelaksanaan dengan mentaati Rasulullah SAW. Nah, dengan jalan melaksanakan syariat-syariatnya. Nah, kita sudah tahu syariat Rasulullah seperti rukun iman, rukun Islam. Nah, itu adalah syariat Rasulullah SAW. Di antaranya apa syariatnya? Yang kita ketahui apa syariat Rasulullah? Yang jelas adalah yang sering kita laksanakan adalah sholat lima waktu. Nah, makanya agama kita itu dinamakan Islam. I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Nah, bila ada orang Islam tidak bersubuh, berarti agamanya agama Islam. Hilang kan, S-nya hilang. Oh, berarti orang ini itu tahu bersubuh. Bangunnya ketinggi harian. Kedulu manuk bangun. Manuknya bangun dan sudah orang rempu manuk belum bangun. Nah, dipatuhi manuk sudah rezekinya di bawahnya. Nah, jadi supaya sempurna agama kita, agama Islam, maka kita laksanakanlah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu kita pelajari apa syaratnya, apa rukunnya, kemudian apa sunnah-sunnahnya. Nah, karena ilmu itu sangat perlu untuk melaksanakan ibadah.
Nah, bila kita beramal tanpa tidak atau tidak didasari dengan ilmunya, maka amal ibadah kita tadi akan tertolak. Nah, misalnya sembahyang kita, sembahyang banyak rakaatnya, sembahyang sunnahnya, tapi dia tidak tahu bahwa misalnya mengeluarkan angin sama dengan kentut itu membatalkan sholat, membatalkan wudunya. Nah, dikerjakannya terus sholatnya tadi. Nah, tetapi sholatnya tadi tidak diterima. Kenapa? Karena dia berhadas, hadas kecil, hadas besar. Orang yang tidak berwudu itu hadas kecil kah hadas besar? Hadas kecil. Nah, makanya kita harus tahu ada namanya hadas kecil, ada hadas besar, ada najis, lain lagi. Kalau najis itu ada bendanya, misalnya kotoran ayam, nah kemudian kencing, nah itu adalah najis. Kalau hadas itu tidak ada bendanya, kita tidak berwudu, itu adalah hadas kecil. Kalau hadas besar, ada yang tahu hadas besar? Apa misalnya hadas besar? Nah, yang ini apa? Pernah berhadas besar? Apa contohnya? Nah, perempuan misalnya haid, nah itu adalah hadas besar. Kalau perempuan sedang haid, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, haid itu di dalam ilmu fikih sekurang-kurangnya sehari semalam. Kebiasaan 7 hari, paling lambat 15 hari. Nah, bapak-bapak harus tahu. Nah, bininya bapak ada haid terus sebulanan, haid terus, ya bapaknya bingkat kepala ini 15 hari haid saja. Nah, padahal haid itu paling lambat itu adalah 15 hari. Selebihnya itu adalah darah istihadah namanya, atau darah penyakit. Nah, itu sudah wajib sholat kalau darah istihadah tadi. Nah, cara orang yang darah istihadah itu caranya berwudunya harus masuk waktu. Nah, kemudian wudunya tadi hanya bisa dipakai 1 kali sholat fardu saja. Itu orang yang selalu mengeluarkan darah istihadah, darah penyakit. Nah, kemudian hadas besar itu termasuk orang yang meninggal, makanya wajib dimandikan. Nah, jadi di dalam hukum Islam itu ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu perorangan, tidak boleh diwakilkan. Misalnya sholat maghrib, nggak boleh kita aja sembahyang, aku berkirim aja. Kita 3 rakaat lah sembahyang lagi. Nah, itu tidak bisa karena hukumnya fardu ain. Nah, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah namanya. Fardu kifayah itu artinya kalau ada sebagian orang yang melaksanakan, itu sudah gugur kewajiban orang yang lainnya. Apa misalnya yang sering kita laksanakan? Kalau ada orang yang meninggal, nah yang hukumnya fardu kifayah itu apa? Mensolatkannya. Tapi wajibnya tadi fardu kifayah namanya. Sekampungan misalnya di Penawe ini nggak ada yang bisanya. Bingung petinggi ini nggak disembahyangkan, kan tadi terbakar sungai kan. Nah, sekalinya ada seorang yang bisa memandikannya. Nah, 1 orang ini itu sudah cukup untuk melaksanakan fardu kifayahnya tadi. Nah, ini namanya fardu kifayah. Nah, jadi itu. Nah, adapun
yang menyangkut masalah mayit fardu kifayah itu yang pertama adalah kita apakan misalnya. Biasanya orang meninggal itu diapakan dulu? Dikubur, baru dibongkar. Nah yang pertama adalah kita mandikan, yang fardu kifayahnya. Kemudian setelah dimandikan dikafani. Tahu dikafan? Nah kalau laki-laki itu yang abdul itu 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Kainnya itu sekurang-kurangnya boleh 1 lapis kalau tidak ada kain. Nah, artinya asal menutupi seluruh atau auratnya saja. Nah, misalnya kainnya hanya sedikit, misalnya bingung selapis saja ada, apakah sah? Nah itu tetap sah saja. Artinya asal menutup auratnya, yang 3 lapisnya itu disunahkan. Perempuan 5 lapis disunahkan. Nah itu. Jadi yang wajibnya itu hanya 1 lapis. Nah, adapun selebihnya itu hukumnya sunnah saja. Nah itu harus kita mengerti. Kemudian setelah kita kafani, kemudian diapakan lagi? Disolatkan. Sholat mayit atau fardu sholat kifayah itu tidak ada apanya? Tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Nah, tidak ada rukun dan sujud, berdiri aja 4 kali takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar lagi, membaca sholawat, Allahu Akbar lagi, membaca doa, Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Itu doanya. Nah kemudian setelah takbir yang terakhir itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu walil muslimin. Itu sekurang-kurangnya. Nah jadi itu setelah disolatkan wajib dikuburkan. Tidak boleh dibiarkan aja. Yang kewajiban ini adalah orang yang hidup. Nah kemudian yang sering orang tanyakan ini masalah setelah dimandikan mayat ini kan kita udukan kan. Nah itu banyak orang yang tidak berani memegang si mayat tadi, takut batal udunya kan. Nah jadi hukumnya kalau si mayat itu tidak ada batal. Kalau bukan muhrim itu yang batal yang hidup. Kalau yang muhrim itu walaupun dia hidup kan tetap tidak batal kan. Muhrim itu artinya orang yang tidak boleh nikah. Itu muhrim namanya. Misalnya anak dengan terus ke atas kan, dengan bapak, dengan kai. Nah dengan datuknya itu muhrim namanya, dengan saudaranya, kemudian ke bawah anak itu muhrim namanya. Kalau sepupu sekali itu boleh tidak nikah? Ada orang yang nikah sepupu sekali, orang tua bedang sana, boleh tidak nikah? Oh boleh, berarti sepupu sekali itu tidak termasuk muhrim. Boleh aja pun ada sepupu kelihatan dengan baik kan, boleh aja nikah dengan sepupu biar kuitan bedang sana, nah boleh nikah. Nah jadi itu masalah apa namanya, kalau si mayat itu sudah kita mandikan kemudian kita udukan, itu yang batal hanya orang yang hidup tadi, yang bukan muhrim tersentuh misalnya. Nah si mayat tadi tidak perlu diulangi lagi wudunya karena tidak batal. Nah karena dia tidak ada lagi taklif namanya, diberati masalah agama karena meninggal sudah. Nah itu. Nah jadi muhrim itu orang yang tidak batal walaupun tersentuh kulitnya. Nah kemudian
Setelah disolatkan kemudian dikuburkan. Nah, kuburnya tadi tidak ada ukuran yang pasti. Yang jelas kuburan itu jangan sampai baunya tadi itu keluar atau bisa dibongkar oleh binatang buas. Nah, artinya tidak ada ukuran yang tetapnya. Nah, kalau di air panas mungkin lebih surut kan, lebih tohor menggalinya itu tidak apa-apa. Nah, di daerah Mekah misalnya daerah panas kan itu tidak terlalu dalam orang menggali seperti kita di sini. Nah, jadi itu adalah fardu kifayah namanya. Nah, kemudian sebelum sholat kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, berwudu lagi. Nah, ini masalah berwudu, masalah fikih aja kita. Nah, menurut orang tua, naklah haji masalah orang tua, masalah dalam apa haji menyampaikan seraja. Nanti jangan yang tinggi. Nah, jadi ini masalah wudu, ada fardu atau rukun wudu. Niat wudu itu yang membaca nawaitul wudu'a birofil hadasil akbari hadasil asgori fadlillahi ta'ala, itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak membaca nawaitul wudu'anya itu? Apa? Nah, membaca nawaitunya itu hanya sunnah saja, namanya lafaz. Yang wajib itu adalah niat. Nama niat tadi di mana? Di dalam hati. Cuma saja melafaz niat tadi itu lawas membacanya. Nah, yang namanya niat itu sebentar aja. Artinya yang penting niat kita tadi mau berwudu, merangkatkan hadas kecil untuk kita sembahyang. Itu. Yang pertama rukun wudu adalah membasuh muka. Membasuh muka itu batasnya adalah mulai tumbuh rambut kebiasaan di atas ini sampai di bawah dagu sini. Nah, kemudian ke pinggir sini adalah ini ada pasak telinga namanya. Nah, jadi di sini aja misalnya sayang apakah? Nah, itu harus disampaikan ke pasak telinga ini. Ke pasak telinga sampai mulai tumbuh kebiasaan tumbuh rambut. Kenapa kebiasaan tumbuh rambut? Karena ada orang yang tidak berambut kan? Maunya bapak besulah tadi namanya itu yang orang ini kan. Berarti kesini masuknya ke belakang sini. Artinya apa? Kebiasaan tumbuh rambut sini. Nah, ini namanya batas wajahnya. Yang kedua rukun wudu adalah membasuh tangan sampai ke siku ke bahu kan? Ke siku aja. Nggak usah sampai ke bahu-bahu membasuhnya. Nah, sampaikan ke siku, buat siku nih jangan sampai ke gelangan sini aja. Nah, adapun mendahulukan yang kanan atas yang kiri itu sunnah saja. Misalnya ada kita melihat orang wudu yang kiri didulukannya, baru yang kanan, sah tidak wudunya? Nah, tetap sah, tetapi tidak mendapat pahala sunnah karena sunnah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian yang ketiga rukun wudu apa lagi? Apa lagi biasanya kita wudu? Habis kita membasuh tangan. Ini yang wajib, yang rukunnya yang tidak boleh ketinggalan. Kalau rukun itu tidak boleh ketinggalan, kalau sunnah boleh ketinggalan. Apa yang ketiga? Hukum-hukum menyapu sebagian kepala. Di dalam bahasa fikihnya mashu raksul raksi, menyapu sebagian kepala. Nah, wajibnya itu sebagian saja. Misalnya rambut panjang, kurang gini, celok misalnya ujungnya aja, sah tidak ujungnya? Ujungnya aja diceluk, oleh membasahi kepala misalnya. Nah, itu tidak sah. Yang diwajibkan itu membasuh sebagian kepala. Nah, baik di hadapan sini atau di belakang, asal termasuk kepala. Misalnya koler sini jambul harap misalnya. Nah, ujung misalnya masuk kepala lagi di belakang ini
sah wudunya karena tidak disarankan harus di depan. Pokoknya sebagian daripada kepala, bukan sebagian daripada rambut. Nah, kepalanya boleh diikat atau di sini di belakang. Bingung orang melihat kenapa wudunya 2001 ini di belakang membasuh sebagian kepala. Nah, padahal artinya hukumnya seperti itu, boleh kita membasuh di belakang asal termasuk bagian daripada kepala. Kemudian yang keempat apa? Kaki berkumur-kumur, membasuh telinga, wajib tidak membasuh telinga, sunnah saja. Yang keempat tadi membasuh, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Ini yang ada bonggolnya, ini mata kaki namanya. Nah, itu dibuat. Nah, tidak boleh sedikit aja. Nah, yang terakhir apa? Nah, yang terakhir adalah tertib. Wajib tertib, arti tertib itu berurutan. Nah, misalnya ada orang wudu betis didahulukannya, baru tangan, baru terakhir muka, itu namanya tidak berurutan, tidak sah wudunya. Nah, jadi itu fikih namanya. Fikih itu adalah mengatur syariat ini supaya ibadah kita tadi menjadi baik, menjadi sah. Nah, jadi kita laksanakan syariatnya dulu seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian kita pelajari misalnya tasawufnya, kemudian kita pelajari tauhidnya. Jangan tauhidnya aja ya, yang harus sembahyang lagi. Nah, bertamat sudah. Artinya aku nih Tuhan, kata ada yang disembah lagi, kata ada yang disembah. Nah, artinya aku juga menyembahnya, kata perlu disembah lagi. Artinya mengaku Tuhan sudah, tapi makan aja habis nasi kuning, gambar bahan sebungkus ngaku Tuhan. Nah, jadi kita ikutilah syariat Rasulullah ini, syariatnya kita jalankan, tarekatnya kita jalankan, hakikatnya kemudian kita makrifatnya kita jalankan, sempurnalah agama kita, agama Islam. Nah, jadi kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi setelah kita menuntut tadi, kita amalkan pesan guru sekumpul. Habis kita tuntut, ilmu itu kita gawi, artinya kita amalkan. Biarpun ilmu kita sedikit, kita amalkan itu lebih baik daripada ilmu kita segudang, peribahasanya buku selemari tapi tidak pernah diamalkan, itu tidak ada gunanya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Pohon durian kita bertanam seumuran yang pernah berbuah, mikirkan lebah lagi. Nah, tetapi sebaliknya, al-amal bila ilmi latuk balu mardudatun. Beramal tanpa ilmu itu akan ditolak. Latuk balu mardudatun, artinya ditolak. Jadi antara ilmunya kita tuntut, baru kita amalkan. Mengamalkan berdasarkan ilmunya. Karena itu kita wajib menuntut ilmu. Nah, jadi mungkin ini aja dulu, ulun menyampaikan masalah fikihnya saja. Nah, disambung haji lagi menyampaikan apakah ini disampaikan haji barangkali. Nah, jadi mohon maaf atas yang saya sampaikan, ada kesalahan dan keilapan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah SAW, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan berkat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anak keluar di tangan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa itu? Mungkin ada panjang di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin amma
Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati bersama para guru-guru kita belataan, para panitia masjid dan terlupakan juga bapak petinggi. Malam ini banyak orangnya, kenapa ya? Biasanya sih bujur, jangan percaya. Jangan tahu lah kenapa sebabnya banyak petingginya hadir. Karena petingginya hadir. Biasanya sedikit bujur dia, yang baca syair memang ngantuk. Malam ini upik kada mau ampih membaca syair. Jadi malam ini kita memperingati haul daripada salah seorang wali Allah Ta'ala, yaitu yang kita ketahui bersama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan Guru Sekumpul. Yang perlu kita perhatikan di dalam memperingati haul, satu, yakin hati kita bahwasanya yang kita hauli malam ini bujur-bujur wali. Itu kita ke Sekumpul berziarah, yakin hati kita itu wali. Itu syarat pertama kita mendapatkan berkah supaya hajat kabul. Banyak yang ke Sekumpul hajat macam-macam, ziarah ke Datuk Kerambayan, cuma hati kada yakin, kada pacangan kabul biar. Karena kita perlu wasilah sambungan untuk mengabulkan doa kita tadi. Tadi dilarang kita wasilah. Artinya berwasilah dengan wali-wali tadi, kayak semai hajat kan menyampaikan apa? Ada salamnya. Itu wali-wali yang kita kira menyampaikan apa? Supaya hajat kita ini terkabul. Jadi mudah-mudahan malam ini hajat kita berataan dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, anak pasangkan apa jemaah Jumat dan yang ini jemaah Jumat ya rahimakumullah. Ini apa ya? Kita butuh ilmu. Tadi guru kita sendiri masalah fikih, jangan dianggap sepele sembahyang teh. Ujar Nabi, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Kita hanya melihat Nabi sembahyang kayak apa, karena ada sejaman. Lalu kita belajar ilmunya melalui guru ke guru. Kayak apa Nabi usalinya, ya apa? Ulun suah biar menawi orang sembahyang, boleh aja, mak kita tak ada guru lah. Yang penting niatnya ya Allah. Cuma angkat tangan ulun kalau yang menawi orang yang kayak ini biasa. Cuma ada ulun menawi itu kayak ini sembahyang. Ada ulun menawi kayak itu, tangan kayak ini. Allah bertarik keluar. Allah Akbar. Ada ulun menawi. Jadi kita belajar jangan dianggap sepele. Karena kita belajar ini walaupun tak salah tetap dimaafkan oleh Allah Ta'ala karena kita belajar. Jadi salah satu kita mempelajari daripada ilmu tadi yaitu mencontoh daripada para ulama kita. Salah satunya yang kita peringati malam ini Guru Sekumpul. Kalau kita mengisahkan daripada keramat sidinnya adalah habis-habisnya keramat beliau ini adalah habis-habisnya. Baiknya kita dengar di HP, di buku sidin macam-macam adalah habis-habisnya tadi. Jadi untuk benar kita yang hidup sejaman dengan beliau ini, dengan Guru Sekumpul, untuk kenapa? Karena kita bisa melihat tadi. Jadi mudah-mudahan kita malam ini berkat Guru Sekumpul hajat berkat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bingung oleh ada yang disampaikan bingung, yang intinya mungkin ya dua sudah artinya malam ini dua dan langgung dua sudah kasuhan dua kepada tinggi langsung jalan datang tiap malam Sabtu insyaallah. Jadi mudah-mudahan aja kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita yakin bahwasanya yang kita hauli ini bujur-bujur wali, insyaallah hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena bukan wali itu Bapak Ibu, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim
yahzanun. Mereka itu kada dari duka cita tentang dunia ini. Tenang mereka itu. Kenapa? Karena mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu jawabannya. Karena mereka beriman dan bertakwa, mengamalkan perintah, menjauhkan larangan. Jadi mudah-mudahan kita kawan mencontoh tadi ya apa guru sekongkol habis-habisan sampai sidin kata apa lagi sampai sidin cuci darah tetap sidin mengajar ilmu agama. Jadi kita contoh aja orang punya cita-cita orang guru sekongkol tadi ada majelis datangi, ada pengajian datangi, itu cinta. Jangan sebenarnya mengakui abah guru, cuma ada mengamalkan apa ujar sidin itu percuma. Kada dapat kita madat sidin, kada akan pernah dapat kita madat daripada guru tadi. Jadi kita amalkan walaupun sebutik, amalkan. Ini itu merasa aja dari hati nih, sama kayak Hapsi nih. Amun orang ada ngerti jauh rame itu, cuma amunnya mengerti rami pada itu. Amunnya kita mengerti. Hapsi ini Bapak Ibu, walaupun kita itu hati kita busuk adalah tetap dibalas oleh Allah Ta'ala. Bukan kegampangan. Dan Hapsi ini diriwayatkan oleh pengarang itu ketika asrakal kita berdiri itu asrakal Rasulullah hadir. Cuma pada waktu itu ada salah seorang jamaah yang masih meragukan kepada kehadiran Nabi Rasulullah tadi. Lalu pada malam selanjutnya Habib Ali ini menembur daripada pintu itu, dihantur sidin tepuk. Nyata dan jelas ketika asrakal telapak ada bekas berjalannya orang. Ada terlihat, cuma telapak hamburan tadi ada. Jadi bukan kegampangan Hapsi ini. Jangan dianggap sepele. Maka kita perlu apa yang dijalan itu melestarikan, mewariskan ke anak-anak kita. Ini amalan yang paling bagus sudah. Kada ada amalan yang lebih bagus daripada selawat. Mau ria ke hati kita, mau ujub kah, mau kayak apapun hati kita, mau menajis nyawa kita, sekali kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu 10 balasannya yang diterima oleh kita. 10 dosa kita diampuni, 10 rahmat diturunkan. Jangan aduh rugi pokoknya habis saya sudah. Kalau mikirkan sibuk benar kita sibuk apalagi kayak urut yang dibawa ke anak-anak, mulai dari diambili di masjid, diantarkan ke rumah pakai otol seorang, pakai minyak seorang, lapar cuma memikirkan dari pahala ini sayang gitu. Mudah-mudahan tenang yang kayak ini tuh menjadi amal jariah untuk kita. Kenapa? Karena ujar guru kita sudah belajar fardu kifayah, pacangan mati. Kita hidup memerlukan apa? Memerlukan duit. Mati memerlukan apa? Amal. Itu aja kita poinnya. Bila yakin kita pasti mati, insya Allah mau tuh bersiap-siap menyediakan bekal tadi tuh. Cuma bila kita akan ingat dari lawan mati, rasa hidup bulan masih tetap yang kada tahu di halal haram lagi hantam. Pokoknya ya tadi halal haram hantam hati ya. Halal haram hantam. Ini itu yang paling mengerti. Makanya dari Imam Ghazali salah satu caranya untuk cepat menyadarkan diri kita tadi itu yaitu dengan dzikrul maut, mengingat daripada kematian. Kalau mikirkan lapar beradaan mikirkan sibuk beradaan fardu. Cuma ulun takut yang karena ulun itu ada suah kayu lancak sampai jam 1 pada tadi memikirkan perjalanan setelah mati dari apa. Ya oleh harta kita tinggalkan belum tentu lagi anak kita dari mengirimkan ke kita. Bini yang tadinya janji setia dengan kita dari bertemu di surga, oh my. Hanya lu berkubur lagi sudah bisa lebih janda dari aku. Ayah, duit ada, tinggal bini, wallet ada, rumah ada, tanah ada. Pada suatu 41 hari gue banyak yang nomor masuk datang ke bini yang kita adalah kubur. Jadi ulun pikirnya sebenarnya di situ. Kenapa ulun rajin? Artinya mau mendeteksi kayak itu benar. Karena apa? Karena
kita hidup perlu duit, kita mati perlu amal, bekal. Bahkan kalau mulik lagi kita kok bila sudah mati, kan kalau mulik lagi dah sandang air sudah kok. Anak nyaman ya kita juga tadi, ya Allah, anak sakit ya kita juga. Jadi ya marilah kita bersama-sama yang Tuhan memberikan semangat dengan kami yang muda ini. Ya Allah, kayak Pak Petinggi alhamdulillah mau hadir. Itu sesuatu bukan main. Karena di zaman sekarang ini orang lebih banyak menurut dengan pejabat daripada dengan ustaz. Itu zamannya. Ustaz kucing-kucing yang di masjid datang aja, oh dikit nah, coba kalau petinggi, ayo masjid kita kan. Ini malam ini artinya amal jariah untuk kita berada. Mudah-mudahan malam kita istiqomahnya itu mudah-mudahan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita kawan mencontoh dan meneladani daripada guru seumpul apa sidin hidup dari sidin habis-habisan mutabaah zahir dan batin dengan Rasulullah. Habis-habisan juga guru seumpul ini habis-habisan dia memberikan contoh dengan kita kayak apa Rasulullah, cara Rasulullah sembahyang kayak apa, cara Rasulullah sebenarnya tadi Pak memberikan ilmu dan amalannya. Allah terus ngomong ilmunya diberi sidin, amalannya pun diberi sidin. Jadi kita mudah-mudahan awal mengamalkan dan mudah-mudahan berkah guru-guru kita semua tersambung dengan wali-wali Allah Taala, terkumpul kita bertahan di dunia yang sedemat jiwa. Kesenangan di dunia ini ada akhirnya, penderitaannya pun akan ada akhirnya. Paling lawas kita hidup 60 tahun. Paling lawas sudah bila 60 tahun ke atas total, biar banyak berduit tak mau menikmati lagi dah. Awak pina kaya sudah, gigi hilangan, mata kaur, biar hati harap kalau melihat lagi yang pina macam-macam awal lagi dah. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini, kesempatan yang sekali Allah Ta'ala berikan ini. Ad-dunya majra'atul akhirah, dunia tempat kita bercocok tanam, bila kapan buahnya yaitu di akhirat. Bila baik yang kita tanam, saya yakinnya baik dua yang di akhirat. Tapi bila kita buruk amal perbuatan kita, biar tahu dengan ilmu kemulangan tetap sakit. Jangan mentang-mentang tahu ilmu kemulangan lalu meninggal daripada ada mau syariat salah. Untuk berpikirnya kayak gini, kita tahu jadwal kita pulang kampung, misalnya besok, cuma begitu ada bekal, sakit perasaan. Cuma kalau kita tahu jadwal duit banyak, gembira, ya Allah. Itu gembira kita mulik ini. Kenapa? Karena bekal banyak yang kita bawa, duit banyak. Ya Allah. Cuma kalau kita ada bekal, rugi banget kita hidup. Di akhirat tadi ada kekal abadi, sudah masuk surga, yang neraka. Tergantung amal kita. Jadi mudah-mudahan ulang banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta reda. Kalau ada kata-kata yang pada cocok, sebenarnya ulun ini hanya peringati diri ulun seorang. Mudah-mudahan ulun kalau istiqomah mengamalkan tadi, dan mudah-mudahan kalau memang ada manfaatnya ini menjadi amal jariah ulun dunia dan akhirat. Dan ulun minta doakan lawan pian yang hadir berataan, mudah-mudahan anak-anak ulun menjadi anak yang alim, anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, awal mengamalkan daripada semua amalan agama. Jadi ulun minta doa mudah-mudahan anak ulun menjadi anak yang alim dan yang soleh. Jadi akhir kata ulun dari minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa profesor anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
khususan ila Ruki Haji Zain bin Abdul Ghani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jama'il mu'minina wal mu'minat lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الناس محمد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلى الله أجمعين. آمين من يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير وبالفضل ورحمة وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا يا مولانا عليك ذاكرين ومن عملك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرم معصومين وفي الجنان مباعد وعن النيران مباعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناذرين متباتعين. الله عليك مردا جميلا رد الله عليك مردا جميلا رد الله عليك مردا جميلا. واجعل اللهم من الشيطان علينا في شيء الحلال ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. واشهد الله عليك وآتنا هذه وظلها سرورا جديرا وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا سرورا وكرما وكبرنا وحلمنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى غيره وإمام من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل وصحبه وقوة والتابعين وتبي التعبين وتبي بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقررين في الدين والعلماء الآمنين والفقهاء والمقدسين والقراء المبشرين وسادة السبيعة المحققين وعتبين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرعهم بسبب ما تركوا على الأدم من أجلهم ولهاتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من تجاههم وأقربهم عمة المسلمين كفة أعمة من لهم ذائر ولا ذائر عنهم. اللهم جميعا
بشرنا وبني تجارنا واختم بصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت ردم عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا ترجنا على كرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أذاننا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمسنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائهم وإخوان النبي والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغربها بريها وبنيها أينما كانوا متعين في العلم وعلى أبوابهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أحمد المعاد وسبكة والبقيع وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى ربهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسمع علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عن الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.